Assalamualaikum warahmatellahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Jadi pertanyaannya adalah solusi mengatasi entok atau ayam memakan telurnya sendiri. Nah, di sini akan saya perjelaskan sesuai pengalaman catur unggas, dan di sini akan saya perjelaskan ya, ada waktu-waktu tertentu untuk indukan ini makan telurnya sendiri. Itu kenapa? Penyebabnya apa? Solusinya bagaimana? Oke, sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Banyak sekali kendala-kendala yang dialami oleh para peternak, terutama untuk pembibitan ini atau usaha indukan, atau bisa dibilang menghasilkan anakan. Mungkin dari beberapa orang melihatnya cukup gampang ketika kita melihat panenan-panenan ya, seperti teman-teman lihat di konten channel Catur Unggas itu terlihat banyak penetasan, banyak telur gitu. Apakah itu ada kendalanya atau masalahnya? Pasti ada, teman-teman. Jadi seperti yang ditanyakan dari teman kita ini, solusinya gimana? Nah, sebelum kita membahas tentang solusinya, perlu teman-teman ketahui untuk indukan yang memakan telurnya itu ada dua waktu yang berbeda. Ya, satu, ketika indukan awal nelur atau betina awal nelur, dia udah memiliki insting untuk memakan telur baru. Jadi tanda kutip telur baru, teman-teman. Telur baru dalam arti itu belum ada embrionya di dalam cangkang telurnya. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai indukan yang memiliki genetika yang kurang bagus. Ketika udah memiliki genetika yang kurang bagus, alias dia udah memiliki insting memangsa telur, itu alangkah baiknya teman-teman pantau terus ya. Nah, ketika dia nelur perdana, apakah dia akan memakan telurnya semua atau secara acak, atau lebih sering, atau cuma satu atau dua butir saja. Nah, di situ teman-teman jangan sampai berhenti dulu. Ketika indukan itu menghasilkan telur lagi di periode kedua, teman-teman pantau juga apakah dia memiliki insting untuk memakan telurnya lagi ya. Jadi perlu diketahui untuk teman-teman, kebetulan di Catur Unggas ini ada indukan yang ngeram. Ini ada dua nih, nimbrung ya. Nah, ini lagi sembunyi kalau ini. Jadi gini, untuk indukan yang udah mulai ngeram seperti ini, jadi yang sudah ngeram dia memangsa telurnya, dan kebetulan telurnya itu masih belum ada embrionya, yang mungkin tidak terbiasa untuk meneropong telurnya, pastinya tidak tahu itu fertil atau enggak. Yang pasti untuk indukan sudah makan telurnya sendiri. Nah, jadi untuk indukan itu sebenarnya memiliki insting yang cukup bagus juga ya. Jadi yang infertil dia bisa mengenali, jadi dia tidak bisa jadi anakan itu langsung dipatuk sama indukan, langsung dimakan ataupun dimangsa ya. Nah, dia udah memilih ketika proses telur itu menjadi embrio ya. Jadi dipilih yang enggak ada isinya atau song, itu dia udah bisa insting langsung dipatuk sama indukannya. Itu terjadi juga ya. Jadi jangan heran, yang awal tadi ketika dia udah memiliki genetika memangsa, berarti dia dikategorikan sebagai indukan yang kurang bagus untuk dijadikan sebagai pencetak DOE ya. Bisa juga kalau genetika itu nanti udah satu kali atau dua kali dia udah
banyak makan telurnya, itu nanti akan berulang, bahkan lebih parah bisa memakan anakan juga. Apakah itu bisa terjadi? Bisa, teman-teman. Jadi catur unggas juga pernah seperti itu. Nah, ini juga lagi ngeram. Kasus yang ada di catur unggas itu malah ada indukan yang memang suka makan anakannya, itu anakan dari indukan lain itu juga ada. Ya, apakah itu nanti bisa sembuh? Bisa. Asalkan untuk pakannya sendiri juga tidak boleh telat. Asupan proteinnya juga harus cukup bagus. Dan ketika dia udah memiliki insting seperti itu, memakan anakan nggak lagi telur, jadi udah parah, itu alangkah baiknya teman-teman karantina dulu. Untuk penyembuhannya itu juga bisa, harus dibiasakan dia tersendiri, terus diberi asupan protein yang cukup banyak ya. Jadi untuk teman-teman harus pinter-pinter mengenali untuk makan telur itu, apakah telur itu proses dierami oleh induk tersebut. Kalau dia memilih seumpama nih satu tempat nih, satu petarangan ada 12 telur, nah dia cuma memakan 2 butir, nah habis itu selesai sampai dia menetaskan telurnya. Nah bisa jadi 100% itu telur itu memang zong ya. Jadi telur zong, telur enggak isi, telur enggak bisa jadi anakan, yang enggak fertil, itu langsung dipilih-pilih oleh indukannya ya. Jadi harus jelas ya untuk memakan telurnya ini di fase pas waktu proses nelur atau pas ngeram gitu, karena itu nanti penyebabnya itu tersendiri ya. Jadi kalau memang zong itu kalau dipatuk, kalau dimakan nggak masalah, itu memang sudah instingnya, jadi solusinya ya nggak ada teman-teman. Tapi kalau udah dari awal genetikanya kurang bagus, 1 periode 2 periode, apakah dia seperti itu terus memakan banyak telurnya, itu solusinya adalah nggak usah dipakai untuk indukan, karena indukan tersebut nantinya juga ketika udah berjalan itu tidak akan sembuh. Insting ya teman, instingnya itu udah pemangsa gitu. Oke, mungkin itu saja informasi singkat dari catur unggas. Dan kalau ada pertanyaan lagi dari teman kita, bisa di kolom komentar dan kita akan jelaskan sesuai dengan pengalaman catur unggas. Jadi sesuai dengan pengalaman ya. Apabila ada kekurangan dari informasi dari kita, mohon maaf, dan semoga ini bisa membantu terutama untuk pemula. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.